Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran kali ini di tema networking atau jaringan, bahasan yang akan kita sampaikan adalah bagaimana cara menghitung subnet pada IP kelas C. IP yang akan kita contohkan kali ini adalah 195.170.0.13/27. Selamat mengikuti pembelajaran ini, dan setelahnya silahkan belajar secara mandiri, mungkin menggunakan IP-IP yang lain pada kelas C. Untuk menghitung sebuah bilangan subnet, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yang harus kita perhitungkan, yaitu diantaranya yang pertama adalah mengenai jumlah subnet, kemudian jumlah host per subnet, kemudian ada blok subnet, dan barulah setelah ketiga komponen ini diketahui, maka kita bisa membuat tabel dari subnet tersebut. Seperti apa yang telah kita sampaikan di video sebelumnya, bahwasanya sebuah jaringan yang besar itu dapat dipecah menjadi beberapa jaringan kecil, yaitu namanya subnet. Nah, setiap subnet atau bisa dianalogikan dengan gang, setiap gang itu ada beberapa host atau beberapa penghuni di sana. Nah, kali ini yang di depan sudah saya sampaikan bahwasanya IP yang akan kita contohkan yaitu 195.170.013/27, di mana IP ini adalah tergolong dalam IP kelas C. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu yang akan kita ambil, yaitu bilangan slash-nya di sini, bilangan CIDR. Bilangan CIDR/27 itu artinya adalah 27 bit bilangan biner dengan logika 1 yang kemudian dipecah dalam porsi atau susunan IP address, yaitu 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit, yang semuanya itu totalnya ada 32 bit. Sehingga dari bilangan /27 ini maka bisa kita tuliskan menjadi seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru ada 16 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 bit, dan kekurangannya ada 3 bit karena yang diminta adalah 27 bit, yaitu /27, sehingga kurangnya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian sisanya untuk menggenapkan menjadi bilangan 32 bit, sehingga yang 5 itu logikanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah bilangan /27. Kemudian dari penjabaran /27 ini kita ubah menjadi bilangan desimal. 1 sebanyak 8 bit itu kalau diterjemahkan menjadi 255, 255, 255, dan yang ini adalah kita jabarkan di sini 128, di sini 64, dan di sini 32. Sehingga kalau ditotal adalah 224. 224. Kemudian disertakan dengan tanda titik. Nah, artinya IP 195.170.013 itu mempunyai bilangan subnet
yaitu 255, 255, 255 dan 224. Nah, secara default bahwasanya IP kelas C itu mempunyai subnet mask default, saya singkat dengan SM, standar atau default, itu adalah 255, 255, 255.0 atau /24. Ini secara defaultnya atau standarnya. Sedangkan yang akan kita bahas adalah dia memiliki bilangan subnet masknya itu /27. Baik, setelah ini diketahui, maka yang pertama kita bisa mencari jumlah subnet. Jumlah subnet dihitung berdasarkan pada logika 1 pada bilangan CIDR terakhir. Jadi rumusnya di sini adalah 2 pangkat X, di mana X itu adalah jumlah logika 1 bilangan CIDR. Nah, bilangan CIDR /27 ini menempati di byte keempat. Jadi ini ada byte pertama, byte kedua, byte ketiga, dan di sini byte keempat. Di mana byte keempat itu menempati angka 224 yang angka satunya jumlahnya hanya ada 3. Sehingga X di sini itu nanti akan digantikan dengan bilangan 3 sesuai dengan jumlah logika angka 1 yang terdapat pada 224, karena /27 itu berakhir di byte keempat ini. Sehingga jumlah subnetnya adalah 2 dipangkatkan dengan 3, yaitu ada 8 subnet. Nah, jadi kalau berdasarkan pembelajaran yang sebelumnya, bahwasanya sebuah jaringan yang besar itu bisa dipecah menjadi beberapa gang. Nah, di sini dari perhitungan ini ada 8 gang yang bisa diberikan oleh jaringan utama di sini. Ada gang 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalnya ini subnet 1 dan ini adalah 8. 2, 3 dan seterusnya. Ini jumlah subnetnya ada 8 subnet. Kemudian yang kedua adalah menghitung jumlah host per subnet. Nah, setiap gang ini, setiap subnet ini tentunya dia akan mempunyai anggota atau mempunyai host atau punya klien atau punya komputer di sini. Jadi setiap gang ini dia akan punya beberapa host yang boleh hidup atau dipasang pada masing-masing gang ini atau pada masing-masing subnet. Nah, rumusnya adalah untuk menghitung jumlah host per subnet, nomor 2, jumlah host per subnet itu adalah 2 dipangkatkan dengan Y dikurangi 2, di mana Y itu adalah jumlah logika 0 pada bilangan CIDR, di mana tadi bilangan CIDR terletak pada byte keempat, jadi dia berhenti 27 itu berhenti di byte keempat yang menghasilkan angka 224. Nah, di byte keempat ini jumlah nolnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan bilangan Y di sini. Nah, sehingga dari langkah kedua tadi diketahui bahwasanya Y itu akan mempunyai nilai 5. Sehingga jumlah host per subnet 2 pangkat 5 dikurangi dengan 2. 32 dikurangi 2, ada 30 host
per subnet. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah blok subnet. Blok subnet dapat dicari dengan rumus 256 dikurangi dengan bilangan CIDR. Di mana bilangan CIDR ini tadi adalah terakhir di angka 224. Sehingga blok subnetnya adalah 256 dikurangi dengan 224, yaitu 32 blok subnet. Jadi setiap subnet tadi punya bloknya itu 32. Ada 8 subnet, setiap subnet ini loncatnya 32, sehingga blok subnet itu akan dimulai dari angka 0. Sehingga di sini bloknya dari 0, kemudian loncat ke 32, loncat ke 64, dan seterusnya sampai dengan 224. Ini kalau ditambahkan menjadi 32 lagi menjadi 256. 256 tidak ada. Sehingga paling terakhir itu ada di 224 yang jumlahnya itu masing-masing 32 blok. Jadi loncatnya 32. Jadi ada 3 komponen ini, paling tidak ada jumlah subnetnya, kemudian ada jumlah host per subnet, dan ada blok subnet. Nah, kemudian 0, 32, 64, kemudian 96 sampai dengan 224 itu nanti akan menggantikan bilangan IP, akan menggantikan bilangan IP 195 170 013. Berhubung CIDR-nya tadi berhenti di byte keempat, maka angka 0, 32, 64 dan seterusnya itu akan mengganti IP yang ada di byte keempat, yaitu yang ada di sini. Sehingga nanti di sini isinya akan 0, 32, 64, 96 dan seterusnya sampai dengan 224 yang akan kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Sehingga di sini bisa kita buat tabelnya. Ada subnet, kemudian ada alamat pertama atau first host, ada alamat terakhir last host, dan ada alamat broadcast address. Jadi ini tabelnya ada 8, sesuai dengan kolomnya ada 8 sesuai dengan jumlah subnetnya. Subnet pertama, subnet kedua, subnet ketiga, dan seterusnya. Nanti akan saya loncat, akan saya ambil ke subnet terakhir. Ini sampai dengan subnet yang pertama dimulai dari angka 0 di sini. Jadi IP-nya saya tulis terlebih dahulu 195 170 0 titik. Blok subnetnya dimulai dari 0. Yang diganti adalah byte ke 4 karena CIDR-nya berhenti di byte keempat di sini. Berhenti di byte keempat. Sehingga IP-nya pun yang diganti juga yang keempat, byte keempat. Sehingga diganti dengan angka 0. Subnet yang kedua
195 170 032 dan seterusnya 195 170 0224. Ini berarti subnet yang ke-8. Kemudian untuk baris selanjutnya yaitu alamat pertama. Alamat pertama itu tinggal menambahkan 1 di sini. Jadi ini tinggal nambah 1, yaitu 195 170 01. Ini juga sama. 33 170 0225. Nah, untuk menghitung alamat terakhir, lebih baiknya, lebih enaknya kita akan mengetahui dulu broadcast address. Broadcast address dari subnet pertama itu adalah subnet berikutnya dikurangi dengan 1. Saya ulang, broadcast address di subnet pertama ini itu adalah subnet berikutnya, yaitu subnet kedua, dikurangi dengan 1. Sehingga di sini 195 170 031. Baru kita bisa mengetahui last host-nya. Alamat terakhir dari broadcast address dikurangi dengan 1. 195 170 030. Ini pun sama, caranya sama. 195 170 0. Ini ditambah dengan 32 ada 64, berarti di sini 63. 195 170 062. Dan yang terakhir di sini adalah 195 170 0255. Dan yang terakhir di sini alamat last host dari subnet ke-8 195 170 0254. Kalau kita perhatikan antara alamat pertama sampai dengan alamat terakhir itu ada 30 ya, ada 30 di sini. Jadi totalnya ada 32 untuk subnet dan untuk broadcast address, sehingga hostnya yang bisa kita pakai adalah first host sampai dengan last host, yaitu 1 sampai 30. Nah, kemudian dari soal yang tadi yaitu 195 kemudian 170 013 itu terdapat di subnet yang keberapa. Nah, dari tabel ini maka bisa diketahui bahasanya yang menjadi contoh soal ini dia berada pada subnet yang pertama, karena 13 itu berada di antara 1 sampai dengan 30. Nah, ini bagaimana cara menghitung bilangan subnet berdasarkan kelas IP kelas C. Nah, untuk lebih memperjelasnya, saya akan tuliskan di sini subnet yang pertama itu 195 170 00, kemudian yang kedua 195 170 032, yang ketiga 195 170 064, lalu subnet yang keempat 195 170 0 tambah 32 96, kemudian subnet yang kelima 195 170 0 ditambah 32 berarti 100
128, kemudian subnet yang ke-6 195.170.0 tambah 32 berarti 160, yang ke-7 195.170.0.192, dan yang ke-8 subnet yang terakhir 195.170.0.224. Nah, ini adalah subnet yang ke-8 dari 1 sampai 8 sesuai dengan perhitungannya tadi. Jadi jumlah subnetnya ada 8, kemudian jumlah host per subnet itu ada 30 host, dari first host atau host pertama sampai dengan last host atau host yang terakhir dari 1 sampai dengan 30, dan totalnya itu ada 32 sesuai dengan blok subnetnya, yang satu untuk subnet dan yang satunya untuk broadcast address. Nah, subnet dengan broadcast address itu tidak mungkin bisa digunakan oleh seorang host. Nah, ini bagaimana kita bisa menghitung bilangan subnet pada kelas pada IP kelas C sesuai dengan bilangan CIDR masing-masing. Baik, setelah ini silahkan belajar secara mandiri, mungkin dengan membuat sendiri soalnya, atau mungkin bisa dicoba dengan soal di bawah ini. Misalnya IP-nya adalah 200, kemudian 110.5, slash-nya 30. Silahkan dicoba berdasarkan cara-cara yang telah kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.